warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anjeli Gita Indah dengan NPM 24610091. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam pembuatan video ini, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Febrianto SEMM. Soalnya, tugas 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri 91 miliar, modal kerja 1 miliar, umur ekonomisnya 5 tahun, dan disusulkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan 15%, perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun, yaitu 950 juta, 100 juta, 1.250 juta, 1.400 juta, dan 1.650 juta. Di sini kita akan menghitung penyusutan. Penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Lalu di sini investasi kita yaitu 91 juta. Lalu kita kurangi dengan modal kerja. Modal kerjanya adalah 1 juta. Lalu di sini kita bagikan dengan umur ekonomis. Di sini umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Lalu di sini kita akan menghitung investasi dikurang modal kerja terlebih dahulu. Hasilnya adalah 91 juta. Lalu kita bagi dengan 5 tahun. Yang hasilnya adalah 18 juta. Jadi di sini penyusutannya adalah 18 juta. Lalu di sini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan tahunnya. Di sini di soal terdapat tahun 2008. Lalu kita akan tulis di sini tahun 2008 dan selanjutnya dengan angka 5 tahun. Jadi 2008, 2009, 10, 11 dan 2012. Lalu di sini kita akan menghitung DF-nya terlebih dahulu. Cara penghitungan DF yaitu satu per buka kurung 1 ditambah, karena di sini DF-nya 15%, kita pecahkan, kita desimalkan menjadi 0,15. Lalu di sini kita pangkatkan 1 sama dengan, lalu kita jumlahkan ini terlebih dahulu. 1 ditambah 0,15 tutup kurung dan pangkat 1, yang hasilnya adalah 1,15. Lalu di sini kita akan jumlahkan 1 dibagi 1,115 yang hasilnya adalah 0,869. Lalu yang kedua, caranya sama, tapi di sini kalau di sini pangkat 1, kita akan ngitung DF yang ke tahun 2009 dengan pangkat 2. Lalu di sini kita akan bagikan. Yang hasilnya adalah 0,756. Dengan cara yang sama,
Lalu kita akan masukkan it dari soal ini, dari 590, 1.100, 1.250, 1.400, dan 1.650. Lalu kita akan masukkan penyusutan dari hasil yang kita kerjakan ini tadi. Lalu di sini kita akan mencari proses, yaitu penyusutan ditambah dengan it. Jadi 18 juta ditambah 950.000. Lalu kita akan mencari PV kas bersih, yaitu proses dikali dengan DF 15%. Yang hasilnya 16.467.550. Lalu di sini kita kalikan ini dikali dengan ini, proses ini dikali dengan ini dikali ini, dan ini kali ini. Lalu kita akan mencarikan PV kas bersih. Lalu di sini kita akan jumlahkan semua ini. Yang hasil adalah 6.397.250. Di sini kita akan menghitung payback period. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu, jika tiap tahunnya sama, maka investasi dibagi dengan kas bersih per tahun lalu dikali 1 tahun. Karena di sini tiap tahunnya berbeda, maka investasi dikurangi dengan proses tahun pertama. Di sini investasinya adalah 91 miliar. Lalu kita kurangi dengan proses tahun pertama, yaitu 18.950.000, yang hasilnya 72.050.000. Lalu di sini kita akan kurangi dengan proses tahun kedua, yaitu 19.100.000.000, yang hasilnya adalah 52.950.000.000. Di sini kita akan menghitung proses tahun ketiga, yaitu 19.250.000.000, yang hasilnya adalah 33.700.000.000. Di sini kita akan mengurangi lagi dengan proses tahun keempat. Proses tahun 4-nya adalah 19.400.000.000. Lalu kita kurangi. Yang hasilnya adalah 14.300.000.000. Karena di sini tidak bisa dibagi dengan proses tahun kelima, maka di sini kita akan menghitung PP-nya, yaitu 14.300.000.000 ini kita akan bagikan dengan tahun kelima, lalu kita kalikan dengan 12 bulan, yang hasilnya adalah 8,7. Di sini kita akan mengambil satu angka di belakang koma, 8,7. Di sini kita bulatkan menjadi 9 bulan. Lalu kita tuliskan jadi 4 tahun 9 bulan. Dengan 1 miliar. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, payback period lebih kecil dari umur investasi, maka proyek
proyek ini layak untuk dijalankan. Lalu yang ketiga yaitu kita akan menghitung rata-rata IT. Rata-rata IT sama dengan total IT dibagi dengan umur ekonomis. Lalu kita jumlahkan total IT terlebih dahulu. Di sini IT kita akan jumlahkan semuanya. Lalu di sini ada umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Lalu di sini 6.350 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1.270.000. Nah, lalu kita yang kedua, rata-rata investasi. Investasi dibagi dengan 2. Investasi kita yaitu kita bagikan 2, 45.500.000. Di sini kita akan menghitung ARR. ARR sama dengan rata-rata IT dibagi dengan rata-rata investasi. Karena di sini rata-rata IT yang sudah diketahui yaitu 1.270.000 dibagi dengan 40.500.000. Di sini kita kalikan dengan 100%. 1.270 juta dibagi dengan 45.500.000, 0,027. Lalu di sini kita kalikan dengan 100%, yaitu hasilnya adalah 0,027. Di sini kita akan mengambil 4 angka di belakang koma, yaitu 0,02279. Lalu kita jadikan persen, yaitu 27,9%. Lalu di sini kita akan menghitung ARR dikali dengan investasi. ARR-nya adalah 27,9% dikali dengan investasi. %7,9% dikali 91 miliar yang hasilnya adalah 25.389.000.000. Lalu yang keempat, kita akan menghitung NPV. NPV sama dengan total PV kas bersih dikurang dengan PV investasi. PV kas bersih yaitu 64.397.250.000. PV investasinya adalah 91 miliar. Di sini kita akan kurangi, yaitu hasilnya adalah min 26.602.750.000. Karena NPV negatif, maka proyek ini tidak diterima. Lalu yang kelima, kita akan menghitung PI sama dengan total kas bersih dibagi dengan PV investasi. Total kas bersihnya adalah 64.397.250.000 dibagi dengan PV investasi yaitu 91 miliar yang hasilnya adalah 0,7. Jadi di sini 0,7 kali. Jika P lebih dari 1, maka proyek diterima. Jika P kurang dari 1, maka proyek tolak. Nah, berdasarkan nilai PI yang sudah kita jumlahkan, ini kurang dari 1, maka proyek ini ditolak. Selanjutnya adalah IRR, Interest of Return. Nah, di sini kita akan membuat tabel, yaitu tabel positif dan negatif. Nah, karena tabel positifnya sudah diketahui tadi sebelumnya, dan sekarang kita akan mencari tabel positifnya.
Di sini sudah saya buat tabelnya, tabel negatif, yaitu yang ini, yang DF 15%, karena tadi saat kita mengerjakan NPV itu hasilnya negatif. Dan sekarang kita akan mencari NPV sampai hasilnya positif. Dan kita akan menggunakan 1%. Menggunakan DF 1%. Nah, lalu di sini kita akan menghitung NPV-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan menghitung NPV dari positif. NPV total NPV sama dengan total PV kas bersih dikurangin PV investasi. Karena total NPV kas bersihnya 39.462.150.000 dan dikurangin investasi yaitu 91 miliar. Yang hasilnya adalah 2.462.150.000. Lalu di sini kita akan menghitung NPV yang negatif, yaitu 64.397.250.000 dikurang dengan 91 miliar. Yang hasilnya adalah min 26.602.750.000. Selanjutnya kita akan menghitung IRR. IRR sama dengan 1 ditambah total PV positif dikurang investasi per total PV positif dikurangin total PV negatif dikali dalam kurung I2 plus I1. Nah, di sini karena satunya adalah DF awal kita yaitu 15%. Tambah, lalu kita akan jumlahkan total PV positif dikurang investasi. Di sini total PV positifnya adalah 93.462.150.000, investasinya adalah 91 miliar, dan total PV negatifnya adalah 64.397.250.000. Dan di sini I2-nya adalah DF positif kita yaitu 1% dan I1-nya adalah DF negatif kita yaitu 15%. Lalu kita akan menjumlahkan ini terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan menghitung 1% dikurang 15%. Yang hasilnya adalah 0,0085. Lalu kita akan membagi hasil ini, lalu hasil kita kalikan dengan ini. Yang hasilnya adalah 0,000714. Lalu kita tambahkan dengan 15%. Yang hasilnya adalah 0,1500714. Kita akan memakai dua angka di belakang koma, dan ini kita persenkan menjadi 15%. Jika IRR lebih dari bunga pinjaman, maka proyek diterima. Jika IRR kurang dari bunga pinjaman, maka proyek ditolak. Nah, kesimpulannya, berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek ini impas karena tidak rugi tapi juga tidak menguntungkan. Itu tadi penjelasan tugas ulangan akhir semester yang saya jelaskan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.